kelas PGSD 21P. Baik, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Agama dan Etika pada sesi 4 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Jasman Syah MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mencoba sedikit menjelaskan tentang soal yang diberikan pada sesi 4 ini, yaitu soal cerita seorang pengusaha muslim, Bapak Hasan, mendapat tawaran besar dari perusahaan asing untuk menjadi pemasok utama. Namun, setelah diteliti, ia menemukan bahwa perusahaan tersebut memproduksi produk yang tidak halal dan berpotensi merusak lingkungan. Jika Bapak Hasan menolak, dia akan kehilangan kesempatan besar untuk mengembangkan usahanya. Namun, jika dia menerima, dia harus mengabaikan prinsip-prinsip halal dan keberlanjutan lingkungan. Nah, berdasarkan etika bisnis dalam Islam, bagaimana seharusnya Bapak Hasan menyikapi tawaran tersebut? Berikan argumen yang mendalam tentang keputusan yang sebaiknya diambil, serta implikasinya bagi keberlanjutan usaha dan tanggung jawab sosial. Baik, di sini saya akan mencoba menjawabnya. Dari permasalahan yang telah saya sebutkan tadi, bahwa berwirausaha, berdagang hingga berbisnis memang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di masa remajanya sudah melakukan hal tersebut. Namun di dalam Islam sendiri tidak semua yang menghasilkan uang itu diperbolehkan. Ada prioritas utama bagi kita sebagai orang muslim atau muslimah yang harus dipegang teguh. Apa itu? Yaitu halal dan haram. Kita harus memperhatikan produk yang kita jual itu apakah banyak memberikan manfaat ataupun sebaliknya, serta tidak mencemari lingkungan sekitar. Meskipun demikian, masih banyak di zaman sekarang yang menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang dengan cara yang haram atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, dari permasalahan yang dialami Pak Hasan ini, kita harus mengambil keputusan sesuai etika dalam berbisnis. Nah, sebelum membahas itu, apakah kalian tahu apa itu etika berbisnis dalam Islam? Etika berbisnis dalam Islam ialah berbagai perilaku etis dalam Islam yang disebut dengan akhlak al-Islamiyah yang dikemas melalui nilai-nilai syariah yang lebih mendahulukan halal maupun haram. Salah satu teladan yang harus menjadi acuan umat muslim dalam membangun bisnis, terutama dalam hal perilaku atau etika, kita perlu merujuk pada tokoh yang paling agung yang ada di muka bumi ini. Siapa beliau? Yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut Baidowi pada tahun 2010 menyatakan bahwa dalam menjalankan bisnisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki etika seperti jujur, tolong menolong ataupun memberikan kebermanfaatan terhadap orang lain atau terhadap konsumennya, tidak menumpuk-numpuk harta, tidak memonopoli uang, terus komoditas yang diperdagangkan itu harus halal dan suci, bukan barang-barang yang terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Selain itu, Rasulullah pun melakukan kegiatan usaha yang terhindar dari riba, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Selanjutnya, dalam suatu usaha juga dilakukan dengan dasar saling ridho dan tanpa ada paksaan sedikit pun. Dan yang terakhir, etika dalam berbisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membayar gaji sebelum keringat karyawannya kering. Jadi tidak boleh menunda-nunda gaji atau upah yang telah dikerjakan oleh karyawannya sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut. Dari permasalahan Bapak Hasan yang menghadapi dilema dalam etika bisnisnya, di mana keuntungan finansial yang besar berbenturan dengan prinsip-prinsip Islam terkait halal dan haram, serta keberlangsungan lingkungan. Nah, dalam konteks ini, penting untuk menganalisis situasi tersebut berdasarkan etika bisnis dalam Islam guna menemukan solusi yang bijaksana. Nah,
Etika bisnis dalam Islam menekankan bahwa pentingnya kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab sosial dalam setiap transaksinya. Hal ini telah sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbisnis atau berdagang, di mana Islam mengharamkan segala sesuatu yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Produk yang tidak halal tidak hanya bertentangan dengan syariat Islam, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen. Dari permasalahan bahasan yang telah saya sampaikan di atas, bahwa berdasarkan prinsip dalam berbisnis, khususnya dalam syariat Islam, menolak tawaran pihak asing adalah pilihan yang bisa dibilang tepat. Mengapa demikian? Karena produk yang tidak halal dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan konsumen. Dengan menolak tawaran tersebut, Pak Hasan telah melindungi konsumen dari potensi kerugian. Selain itu, dengan menolak tawaran pihak asing, Pak Hasan akan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip halal dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun ia mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya, keputusan tersebut dapat memperkuat reputasinya di kalangan konsumen yang menghargai etika dan keberlanjutan lingkungan. Dalam jangka panjang, ini dapat membuka peluang baru dengan mitra bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Untuk selanjutnya, keputusan untuk menolak tawaran tersebut mungkin akan berdampak negatif pada keuangan bisnis dalam jangka pendek bagi Pak Hasan. Namun, dalam jangka panjang, keputusan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan. Di antaranya adalah peningkatan reputasi. Kenapa? Keputusan yang etis akan meningkatkan reputasi bisnis Pak Hasan di mata konsumen, terutama konsumen Muslim. Kedua, peningkatan loyalitas pelanggan. Konsumen yang peduli dengan nilai-nilai etika dan keberlanjutan akan lebih loyal kepada bisnis Bapak Hasan karena telah menolak produk haram. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu membuka peluang bisnis baru. Dengan fokus pada produk yang halal dan ramah lingkungan, Bapak Hasan dapat membuka peluang bisnis baru yang lebih berkelanjutan serta tidak dapat merugikan konsumen atau orang-orang di sekitarnya. Jadi menurut saya pribadi, kesimpulannya adalah Pak Hasan bisa menolak tawaran dari perusahaan asing tersebut dikarenakan produk yang dia jual itu tidak halal serta tidak ramah lingkungan. Mengapa harus ditolak? Karena pertama, tidak sesuai dengan etika bisnis yang dijalani oleh Rasulullah SAW, dan yang kedua, produk tersebut akan membahayakan lingkungan sekitarnya. Dengan menolak tawaran perusahaan asing tersebut, Pak Hasan menunjukkan komitmennya bahwa halal dan haram dalam berbisnis itu nomor satu dalam Islam, karena sesuai dengan yang diajarkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa remajanya. Jadi kesimpulannya, dalam menghadapi dilema etika bisnis yang dialami oleh Bapak Hasan ini, bahwa Pak Hasan ini perlu memprioritaskan nilai-nilai agama dan tanggung jawab sosial di atas keuntungan finansial dalam jangka pendek tentunya. Nah, dengan menolak tawaran dari perusahaan asing tersebut, Bapak Hasan telah menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip Islam dan keberlanjutan. Selain itu, Pak Hasan juga telah meminimalisir apabila terdapat perusahaan-perusahaan asing di lain kemudian yang akan bekerja sama dengan beliau jika produk yang beliau punya itu haram. Jadi lebih ke menyaring partner kerja apakah itu produk halal atau produk haram. Jadi otomatis di lain kemudian, misalkan jika ada perusahaan asing dengan mempunyai produk haram ingin bekerja sama dengan Pak Hasan kembali, otomatis perusahaan tersebut akan berpikir dua kali karena Pak Hasan ini telah menunjukkan komitmennya untuk mengutamakan prinsip-prinsip
sesuai dengan syariat Islam yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW pada masa remajanya. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa diterima oleh Bapak dosen khususnya dan bisa menambah gambaran untuk masyarakat luas tentang etika berbisnis dalam Islam seperti apa. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.